Mem, masa saya dikatain bucin, Mem? Assalamualaikum. Hai. Welcome to my YouTube channel, Mem Counseling. Fun Counseling with Mem. Hai remaja di luar sana, apa kabar? Baik. Baik, bagus deh. Sehat kah? Sehat. Oh, alhamdulillah. Soalnya kan lagi virus corona nih ya merebak. Semoga kamu sehat semua seperti remaja yang ada di sini. Dan kamu dan beserta keluarga kamu sehat semua ya. Gimana? Bahagia nggak? Bahagia dong. Wah, bahagia karena kamu tinggal di rumah ya. Kamu bahagia nggak tinggal di rumah? Bahagia. Bahagia. Oh, berarti kamu remaja di luar sana senang ya di stay at home ya. Ada virus corona. Semoga nggak suka ya ada virus coronanya. Semoga virus corona segera pergi. Dan jangan lupa pesan pemerintah katanya walaupun kamu stay at home, kamu tetap harus produktif. Nah, ini kesempatan kamu untuk rapi-rapi rumah, beres-beres pakaian, ya nggak? Nemenin nenek kakek di yang biasanya ditinggal-tinggal mulu. Nah, mau berasa deh tuh. Apalagi stay at home-nya diperpanjang sampai dengan akhir Mei. Wah, jadi Juni baru kita ketemu lagi ya di sekolah semuanya. Oke. Nah, semoga kamu semua tetap bahagia karena kalau bahagia kita akan sehat ya. Nah, bahagianya bagaimana? Kita harus bersyukur aja. Nah, gitu ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi di Mem Counseling. Sudah tahu tentang YouTube channel ini? Sudah nonton belum yang video pertamanya, perkenalannya? Kalau belum, silahkan nonton dulu ya, biar kamu tahu apa sih YouTube channel ini, gitu ya. Nah, hari ini kita mulai ya pertanyaan atau Q&A dari remaja di luar sana. Nah, sayang, di luar sana ada remaja yang bertanya, yaitu, Mem, apa pendapat Mem mengenai bucin? Kamu ya? Nah, terima kasih buat yang bertanya. Kamu nanya pendapat Mem ya tentang bucin. Nah, bucin itu apaan sih nih ya? Yang sepengetahuan Mem ya, sepanjang pengetahuan Mem, itu waktu lagi di sekolah atau di mana-mana itu ya kalau ada ketemu remaja, asal ada orang antar jemput pacarnya dibilang bucin. Ada orang nungguin pacar dibilang bucin. Ada orang lagi ngejawab telepon dibilang bucin. Nah, ini ada salah satu murid Mem itu lagi masakin buat pacarnya. Dia laki-laki. Oh, dia tuh disurakin sama teman-temannya di kelas dikatain bucin. Dan dianya ngambek, "Mem, masa saya dikatain bucin, Mem?" katanya. Terus kata teman-temannya, "Emang lu bucin?" katanya. Gitu. Gara-gara masakin. Nah, kamu dimasakin nggak ya? Aduh, pengen banget nih dimasakin ya. Mikirin pacar dibilang bucin juga. Aduh, jadi sebenarnya remaja itu yang disebut dengan bucin tuh apa gitu konsepnya gitu ya. Kelihatannya menurut kamu nih, menurut remaja kayaknya gini. Setiap sikap, perilaku baik perempuan maupun laki-laki yang terlihat gitu ya. Terlihat bersedia melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya, maka disebut bucin. Begitu gak sih? Nah, jadi kayaknya menurut kamu seperti itu. Tapi kalau menurut Mem, kalau yang tadi itu mikirin, apalagi ngantar jemput, kemudian masakin segala macam itu ya, itu bukannya bucin menurut Mem. Kamu nanya pendapat Mem ya. Menurut Mem, semua sikap perilaku yang tadi antar jemput, nungguin, mikirin, masakin, itu adalah sebagai bentuk bukti tanggung jawab dan komitmen terhadap kata cinta yang sudah diucapkan. Jadi, cinta itu tidak hanya diucapkan, tapi juga dibuktikan. Catat. Udah nyatet belum? Belum. Nah, untuk orang yang kita cintai, kita kan biasanya memang ada rasa. Rasa ingin menjaga, rasa ingin memenuhi segala kebutuhannya, rasa ingin hadir ketika dia membutuhkan kita. Kita juga mensupport ketika dia ingin butuh motivasi gitu ya. Nah, menurut Mem itu semua itu bukti cinta, bukan bucin. Nah, bisa disebut bucin kalau sudah
berlebihan. Nah, yang berlebihan itu yang seperti apa sih? Gitu ya. Nah, ada nih yang berlebihan nih ya. Pengalaman menghadapi remaja atau ngurusin remaja lebih dari 25 tahun. Nih ya. Banyak anak-anak remaja yang ketika cinta, mungkin tersebut bucin ya. Misalnya, pertama, pakai uang SPP atau uang untuk kegiatan sekolah, apakah itu uang kegiatan eskul, kegiatan yang lainnya, dipakai untuk memberikan sesuatu buat pacarnya. Nah, kalau kayak gitu kira-kira mama marah nggak ya? Orang tua pasti marah ya. Jadi kalau kayak gini jadi kamu dilema ya. Dipakai mama marah, nggak dipakai pacar ngambek karena minta diberikan sesuatu. Nah, contoh yang kedua, mengorbankan waktu belajar di sekolah atau waktu belajar di rumah untuk pacarnya. Jadi kamu tuh malah lupa belajar di sekolah, jadi diomelin sama guru karena nggak ngerjain tugas misalnya, atau lagi diterangin ngelamun aja karena nungguin WA dari pacar kamu misalnya. Nah, itu namanya mengorbankan waktu untuk sekolah atau untuk di rumah, untuk belajar demi pacar kamu. Kemudian, contoh lainnya, menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaga untuk orang yang kamu cintai dengan mengabaikan masa depan kamu. Wah, itu sih bucin banget ya. Itu kamu banget gak sih? Tidak. Oh, berarti itu main banget. Kemudian dunianya itu hanya pacarnya aja. Pernah denger gak sih teman kamu gitu ya, tiap hari gitu ya ceritanya dia mulu, ya ampun. Bete gak kira-kira kamu tuh ya tiap hari ngedengerin orang ceritain tentang pacarnya terus, seakan-akan dunianya cuma dia doangan gitu. Dan ceritanya di depan kamu, yang kamunya lagi jomblo. Aduh, itu namanya menjolimi. Tidak empati gitu. Pernah lihat yang seperti itu? Atau jangan-jangan kamu yang seperti itu? Nah, sayang, itu sih namanya kayaknya memang bucin tuh ya. Wah, yang kayak gitu semua tuh yang tadi dikasih contoh tuh ya, itu tuh big no tuh ya. Jangan menjadi bucin seperti itu. Nah, kamu bucin apa enggak? Kan kadang-kadang kamu nggak ngerasa orang-orang ngatain kamu bucin. Tapi kadang-kadang kan kita nggak ngerasa, atau kamu juga nggak ngerasa kalau kita tuh bucin apa enggak gitu ya. Nah, bucin atau enggak sebenarnya kita bisa tanya pada diri sendiri, gitu ya. Yang seperti apa sih yang bucin? Atau dalam bahasa menyebutkannya itu yang disebut bucin kayak tadi itu disebutnya adalah pacaran tidak sehat. Nah, yang sehat yang seperti apa dan yang tidak sehat seperti apa? Nah, yang tidak sehat kamu tanya tuh sama diri sendiri. Contoh, kok sejak pacaran sama dia gue jadi kehilangan teman-teman gue misalnya. Tahu kan, dunia kamu hanya pacar kamu, sehingga teman-teman kamu ninggalin kamu juga bahkan terlihat meninggalkan teman-teman kamu. Nah, sayang, kalau jawabannya adalah iya dari pertanyaan itu, maka itu adalah one big question. Tuh. Terus tanya lagi sama diri kamu. Kok sejak pacaran sama dia nilai-nilai saya jadi turun? Tahu dong, gara-gara kamu sibuk mikirin dia, akhirnya waktu malah habis untuk mikirin dia, atau nganter-nganter pacar, atau pergi bersama pacar, akhirnya mengabaikan pelajaran kamu. Ya tentu saja nilai-nilainya jadi ikut turun. Nah, kamu seperti itu enggak? Kalau jawabannya iya, maka sayang, one big question lagi. Tuh, yang gede tuh big questionnya. Terus tanya lagi sama diri kamu sendiri. Kok sejak pacaran sama dia, kok saya jadi sering ngebohongin orang tua ya? Kamu bilangnya pergi eskul, padahal pergi sama pacar kamu. Kamu bilangnya ada kegiatan apa, padahal sebenarnya enggak. Bilangnya ada kegiatan yang butuh uang, padahal uangnya dipakai buat nraktir atau nonton bareng atau makan bareng. So, kalau memang itu jawabannya iya sayang, maka one big question again.
Nah sayang terus tanya lagi sama diri sendiri. Kok sejak pacaran sama dia, saya kok jadi melanggar norma-norma agama? Nah sayang, kamu tahu kan maksudnya? Yang namanya pacaran itu agak-agak gak mungkin ya. Jalan jaraknya 1 kilometer, ngerendang banget gitu kan. Kamu kalau naik motor aja yang melihat nih ya, aduh, 360 derajat gitu ya. Atau begini, 180 derajat. Itu sama pacar tuh ya. Nah, tanya sama diri kamu sendiri. Atau kalau kamu tanya Pak Ustadz sana, boleh nggak seperti itu? Kamu pasti udah tahu jawabannya, ya. Yang kayak gitu, lihat-lihatan aja nggak boleh, apalagi sampai pegang-pegangan. Nah, sayang, kira-kira itu melanggar norma agama nggak? Nah, kalau jawabannya iya sayang, kamu melakukan itu semua, maka one big question again. Very big. Terus tanya lagi sama diri kamu sendiri. Berbagai pertanyaan yang kayaknya kamu sendiri yang tahu. Kan namanya hubungan pacaran kan hanya kamu dan pacar kamu yang tahu menjalinnya bagaimana. Dan setiap pertanyaan yang kamu tanyakan, kalau jawabannya iya, padahal itu adalah hal-hal yang terkait pacaran tidak sehat, maka itu artinya makin banyak tanda tanyanya, maka makin besar kemungkinan bahwa kamu adalah bucin atau pacaran tidak sehat. Kalau dalam bahasa kerennya tuh ya, namanya toxic relationship. Nah, kamu seperti itu nggak sayang? Aduh, semoga kamu nggak seperti itu ya sayang. Semoga yang kamu sebut bucin-bucin itu hanya sekedar omongan-omongan saja tanpa kamu pahami arti bucin yang sebenarnya itu apa gitu. Nah sayang, kira-kira orang tua kamu membolehkan kamu pacaran nggak kalau seperti itu? Pasti nggak boleh ya. Nah sayang, orang tua tidak akan keberatan meskipun kamu dekat dengan seorang. Asalkan kamu menunjukkan bahwa kamu dalam koridor yang benar. Contoh, misalnya orang tua jadi kepikiran begini. Kok sejak pacaran sama dia nih anak nih jadi rajin sholat gitu. Kok sejak deket sama yang satu ini nih, kalau kemana-mana sekarang pamit, padahal dulu boro-boro. Kan itu membawa kebaikan jadinya. Kok sejak sama yang satu ini belajarnya sekarang, waduh, sungguh-sungguh benar, bahkan memikirkan masa depannya. Lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Yang lebih membahagiakan lagi buat orang tua kamu nih ya. Apalagi kalau malam minggu tuh ya. Wah, sejak ada dia nih, rumah bersih. Malam mingguan soalnya. Wah, itu sih contoh adik dan kakak mem itu. Waduh, kalau udah malam minggu tuh waktu kami masih remaja. Adik sama kakak mem itu punya pacar. Lalu rumah bersih, mem bebas tugas. Asik kan? Kalau yang kayak gitu sih, orang tua juga pasti seneng ya, karena kamu berubah menjadi yang lebih baik. Nah, apalagi di luar penglihatan orang tua, kamu juga bisa menjaga norma-norma agama maupun norma-norma sosial. Wah, itu sih orang tua baper sayang. Bisa-bisa kamu kalau lagi ke rumah calon mertua kamu atau ke rumah orang tua pacar kamu atau pacar kamu lagi ke rumahnya orang tua kamu, bisa-bisa dipanggilnya calon mantu gitu. Di sini ada yang pernah dipanggil calon mantu nggak? Nggak pernah. Nah sayang, kalau yang kayak gitu orang tua pasti seneng. Karena pacar yang baik adalah pacar yang bisa membawa kebaikan buat pacarnya dan membuat pacarnya menjadi orang yang lebih baik. Setuju nggak? Dan pacar yang baik adalah pacar yang juga bersedia membangun masa depan bersama gitu. Jadi kalau pacar yang malah membuat pacarnya malah nggak belajar, malah bolosan, malah pakai uang SPP, wah itu sih bukan pacar yang baik ya sayang ya. Itu sih, jadi kalau kamu kebawa ke seperti itu, namanya kamu memang bucin dong ya. Jadi pacarannya berlebihan atau pacarannya tidak sehat. Nah sayang, untuk pacar-pacar yang seperti itu, atau kalau kamu punya hubungan yang seperti itu, idealnya nih kamu ajak tuh komunikasi pacar kamu, ya. Atau ajak nonton nih
YouTube channel ini nih yang terkait dengan bucin nih. Tanya, komunikasi bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng. Kita kayak gitu nggak sih gitu loh. Kalau kita kayak gitu yang banyak tanda tanyanya itu. Yuk kita komunikasikan lagi, kemudian kita jangan gitu lagi ya. Gitu sayang. Kalau pacar kamu cinta sama kamu, pasti bersedia untuk merubah semuanya. Merubah yang tadi nggak bagus itu menjadi lebih baik gitu ya. Kalau udah dikasih tahu, misalnya sama kamu diajak nonton bareng, ternyata pacar kamu tetap nggak mau berubah juga, sayang, kamu harus bisa berkata tegas. Kalau dengan lemah lembut nggak bisa ya, maka kamu harus bisa berkata tegas untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang tadi pacaran tidak sehat gitu. Nah, gimana? Kira-kira bisa menjawab pertanyaan kamu nggak? Pendapat Mem tentang bucin. Nah ini nih pendapat tentang bucin. Pendapat kamu tentang bucin seperti apa ya? Mudah-mudahan sih sama, bahwa kalau bucin itu tidak sehat gitu ya pacarannya. Nah sayang, sekian dulu fun counseling hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan kamu dan semoga kamu tidak menjadi bucin dalam arti yang sebenarnya. Lagian emang pacaran boleh ya dalam agama? Tanya tuh lagi sama Pak Ustadznya boleh apa enggak. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika kamu merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan di-share deh agar kamu dan teman-teman kamu juga bisa tahu bahwa bucin apa enggak ya kita gitu loh ya. Nah kemudian kalau kamu masih ada pertanyaan, silakan tanya lewat kolom komentar, atau kamu juga bisa bertanya lewat email yaitu funcounseling@gmail.com, atau kamu juga bisa follow IG-nya yaitu di @memcounseling. Nah sayang, jangan lupa silakan masukan dan sarannya di kolom komentar ini agar kami bisa membuat video-video yang bermanfaat, lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, dan lebih menarik lagi. Nah, sampai jumpa di video berikutnya tentang wassalamualaikum. Stay positive and have fun ya. Bye-bye.